Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Setelah lama banget kita nggak jumpa karena aku lagi istirahat bikin konten ya teman-teman. Nggak tahu kenapa rasanya jenuh banget karena kayak lama banget itu progresnya ya. Jadi udah kayak hampir nyerah gitu. Tapi ini aku pikir-pikir lagi kok ya eman-eman. Dan finally aku lanjutkan lagi. Dan BTW ini tuh video aku di hari Minggu ya. Lagi ngajakin si bocil petik-petik sayuran di belakang kontrakan. Ini kita lagi petik bayam ya. Pertama, bayam yang dulu kita tanam dari hasil limbah dapur gitu. Jadi semenjak saat itu kita udah nggak pernah lagi tuh beli sayur bayam ini karena hasilnya alhamdulillah udah lebih dari cukup untuk dikonsumsi sehari-hari. Tapi ya gini ya teman-teman, karena ini tuh organik tanpa kita semprot pakai pestisida, jadi kayak ada ulet-uletnya gitu yang makan daun. Tapi nggak apa-apa ya, karena lebih sehat kalau organik. Tinggal kita rebutan aja tuh sama ulet. Nah tuh si bocil kan antusias banget kalau diajakin petik-petik sayuran. Tuh meskipun ini agak panas ya. Oke, next, sekarang kita menuju ke tanaman selanjutnya. Itu tadi ada cabai, itu usianya udah hampir 1 tahun. Dan ini ada tomat juga yang kita tanam. Ini iseng-iseng tanam dan nggak berharap kalau akan hidup dan berbuah, tapi masya Allah ya ini bisa berbuah dan seger-seger banget gitu. Dan ini masih ada beberapa, jadi aku petik sekalian ya bayamnya biar banyak. Ini ada kemangi. Kalau kemangi tuh udah banyak sekarang teman-teman, udah nggak pernah beli juga. Kalau dulu awal-awal aku pindah ke sini tuh pasti selalu beli. Next, sekarang aku mau ambil daun singkong untuk dibikin sambal ijo gitu yang kayak di nasi padang. Ini tuh daun singkong khusus sayur ya teman-teman, jadi nggak ada umbinya gitu, bener-bener dimanfaatkan daunnya tok. Nah, cerita sedikit ya teman-teman, poin plusnya kalau kita ngontrak di desa, di rumah desa gitu tuh enaknya masih ada lahan kosong ya. Dan ini kebetulan kita ngontrak di sini juga difasilitasi sekebun-kebunnya. Kalau misalkan kita mau memanfaatkan kebunnya buat ditanam-tanami sama pemilik kontrakan tuh boleh ya, karena kan mungkin sekalian kerawat gitu kebunnya. Tapi sampai sekarang sih belum terlalu terrealisasikan karena kita keterbatasan alat ya, cangkul aja kita nggak punya. Sebenarnya ini cukup luas ya kebunnya, kalaupun ditanami berbagai macam sayur sih bisa. Cuman yang agak PR tuh bersihin kebunnya sih teman-teman, karena ini kan masih ada tanaman singkongnya, jadi harus dipanen-panen dulu, harus dibersihkan dulu. Nah itu juga mungkin akan memakan waktu dan tenaga, atau kalau nyuruh orang ya memakan biaya. Jadi makanya belum bisa kita maksimalkan semuanya. Oke, lanjut lagi ya. Itu Pak Asul lagi ambil singkong. Kita ambilnya tuh biasanya seperlunya aja teman-teman. Kalau lagi pengen ya kita langsung ambil 1 pohon aja, karena 1 pohon itu udah banyak banget ya tuh isinya, udah besar-besar juga. Karena ini kayaknya bener-bener mendekati tua gitu, jadi ada beberapa bagian yang keras. Itu 1 pohon aja isinya bisa sampai 6 atau 7 umbi. Oke, lumayan nih bisa buat ngirit ya. Kita dapat singkong, daunnya, terus cabai, terus bayam, pokoknya nggak beli ya. Oke, next, sekarang kita cuci dulu biar tanahnya tuh bersih. Nah ini bagian si bocil ya, dia sekalian main air gitu. Sebenarnya berkebun tuh bisa jadi salah satu refreshing buat si bocil juga, karena ya gitu dia tuh suka aktivitas di luar teman-teman daripada di dalam rumah. Oke, next, ini aku langsung bongkar belanjaan. Sebenarnya tadi pagi-pagi sebelum kita ke kebun tuh udah belanja dulu ya, cuman aku emang nggak record karena riwa. Ini hasil belanjaan aku yang nggak terlalu banyak ya. Itu ada kulit lumpia karena aku lagi pengen bikin risol, harganya aku lupa. Terus tahu segitu 5.000. Terus juga ada pisang ini aku juga lupa. Ada kol segitu 4.000,
dijamur 6.000 segitu. Terus ada kacang segitu 5.000. Ada pumpkin, aku lupa harganya berapa. Ada labu siam, apa ini namanya, labu siam ya kalau nggak salah, aku lupa harganya. Tempe 4.000. Ada timun 2, itu harganya 5.000. Ada bakso segitu 8.000. Terus ada asam jawa satunya 2.000. Dah segitu aja aku belanjanya. Untuk protein hewaninya aku belum beli ya teman-teman, paling nanti tinggal beli ayam, lele sama telurnya. Nah sekarang aku mau food prep tapi lagi dijailin si bocil tuh, mejanya tuh dibawa kabur ke sana, nggak tau lah dia, pokoknya kadang-kadang tuh cari perhatian gitu kalau ditinggal ngonten ya tuh. Tapi setidaknya dia mau tanggung jawab, dibalikin lagi mejanya. Pokoknya kalau ngonten ada bocil tuh kerjanya ekstra ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita food prep. Ini pertama-tama tahunya. Kalau dulu awal-awal aku food prep ngikutin saran dari teman-teman dikasih air mateng gitu ya. Sekarang enggak, karena menurut aku tuh kalau dikasih air malah jadi kayak licin gitu loh teman-teman tahunya. Sebenarnya lebih awet kalau mau direbus dulu, itu juga menghilangkan rasa kejutnya. Cuman bukan terkadang ya, seringnya aku males jadi langsung aku taruh aja. Dan si pumpkin nyimpennya tuh pasti biji-bijinya harus kita buang dulu ya, biar nggak gampang membusuk, karena itu kan teksturnya terlalu lembek ya teman-teman. Itu nanti paling aku bikin sayur lodeh, kalau enggak ya kalau pengen bikin kolak ya kita buat campuran kolak aja. Jamur seperti biasa aku mau bikin jamur crispy. Kalau tempe jelas tempe goreng ya. Terus timun aku juga belinya nggak banyak-banyak ya, cuman 2. Ini kayaknya enak ya kalau dibikin acar gitu. Terus next ada kacang panjang. Ini juga sayuran terawet menurut aku, tahan banting, tahan segalanya. Dia paling awet di antara semuanya. Sama kol juga, ini juga lumayan awet. Itu tadi ada sisaan kol dari seminggu yang lalu ya, seminggu lebih malah, itu masih seger banget. Ini tinggal aku tambahin lagi. Kalau misalkan mau dijadikan satu sama kol yang baru harus dilap-lapin dulu, jangan sampai ada airnya, biar yang lainnya tuh nggak ketularan basah dan akhirnya cepat membusuk gitu teman-teman. Oke, kalau si bakso ini langsung aja aku taruh ke food container tanpa aku buka, nanti langsung dimasukkan ke freezer. Dan ini labu juga aku gini aja, nggak aku potong-potong dulu. Terus si asam jawa juga dimasukkan seplastiknya aja. Dan ini dia ayam yang udah diungkep. Ternyata aku udah beli ayam teman-teman, mohon maaf ya lupa, karena nggak di awal tuh nggak ada, jadi aku kelupaan gitu. Dan oke, segitu aja belanjaan aku dan aktivitas aku yang aku share ke kalian. Jangan bosan-bosan nonton video aku, selalu support channel YouTube aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semuanya. See you next video, bye bye.